Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema yang ketiga tentang perubahan wujud benda di pembelajaran yang pertama. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda ya. Benda itu bisa berubah wujudnya atau bentuknya itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena dipanaskan. Yang kedua, didinginkan. Dan yang ketiga adalah diletakkan di udara yang terbuka. Kita mempelajari yang tentang mencair dulu ya. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim tersebut menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Kira-kira kenapa kok es krimnya mencair ya? Nah, di sini ada kata hari ini sangat terik. Terik itu berarti panas, berarti esnya yang tadinya dingin di dalam kulkas membeku ya, terus terkena sinar matahari atau terkena udara luar. Jadi ada perubahan suhu di situ ya. Jadi esnya berubah menjadi cair. Nah, bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Nah, es batu juga dari yang awalnya dari kulkas, dari freezer ya. Dia wujudnya adalah padat, membeku ya. Terus diletakkan di luar atau di ruang yang terbuka ya, tentu lama kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, menjadi cair. Nah, itu juga ada perubahan suhu yang tadinya dingin menjadi panas atau hangat. Benda yang tadinya beku menjadi cair. Nah, begitu juga ketika kamu memegang coklat. Nah, coklat itu juga termasuk benda yang mudah mencair atau meleleh ya. Lama kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Padahal kamu sedang memegang coklat tersebut, tidak meletakkannya di bawah sinar matahari. Tapi kelama kelamaan coklatnya bisa leleh. Kenapa? Karena tubuh kita itu memiliki suhu yang hangat ya. Coba kalau kamu mau membuktikan, coba dipegang telapak tangannya itu ya, biasanya terasa hangat. Nah, tadi coklat yang tadinya membeku bisa meleleh karena dipegang oleh tangan kita yang memiliki suhu hangat. Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu ya, panas atau hangat. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Mencair, meleleh, melebur itu satu arti ya. Dari padat menjadi cair, itu mencair, meleleh atau melebur. Nah, sekarang coba dipraktekkan alat dan bahannya. Yang pertama, 4 buah gelas ya, bisa gelas plastik atau gelas kaca. Tapi kalau menggunakan gelas kaca harus hati-hati ya, karena nanti kalau jatuh mudah pecah. Diusahakan menggunakan gelas plastik saja yang aman ya. 4 buah gelas. Terus yang kedua, es batu, terus coklat padat. Coklat padat itu banyak ya, kalau beli di toko itu banyak jenisnya, ada silver queen, terus ada apa itu masih, itu termasuk coklat padat ya. Terus ada kapur. Nah, kalau misalnya anak-anak di rumah nggak punya kapur, bisa pakai arang atau benda apa lagi ya yang sifatnya hampir mirip dengan kapur, atau kayu juga nggak apa-apa. Tapi kalau arang biasanya banyak yang punya. Kalau kapur, kalau masih punya kapur, lebih baik menggunakan kapur ya. Terus yang keempat adalah mentega. Nah, itu dipisah-pisah ya. Ada es batu, coklat padat, kapur atau arang, atau kalau memang tidak ada menggunakan kayu juga nggak apa-apa. Terus yang terakhir adalah mentega. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan setiap benda pada masing-masing gelas ya. Itu kan tadi gelasnya ada 4. Yang pertama, gelas 1 diisi es batu, terus gelas yang kedua diisi coklat padat,
gelas yang ketiga diisi kapur, terus gelas yang keempat diisi mentega. Letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka dan terkena sinar matahari. Ya, tidak perlu jauh-jauh, bisa cukup di teras saja ya. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini Ustazah minta kalian untuk mempraktekkan ya. Terus yang keempat, tuliskan hasil pengamatanmu di buku ya, lalu disimpulkan. Tulisnya di buku ya, hasil pengamatannya bagaimana, lalu kesimpulannya seperti apa. Nah, ada informasi penting di sini. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi juga dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius ya. Besi itu kan keras sekali, ya kan? Tapi dia bisa mencair, tapi kalau dipanaskan sampai dengan suhu 600 derajat Celcius itu melebihi air yang mendidih ya. Melebihi air yang mendidih itu paling hanya sampai 100 derajat Celcius. Nah, ini harus dipanaskan lebih dari itu, 600 derajat Celcius, baru dia bisa meleleh atau melebur. Nah, setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, tadi kan Ustazah meminta untuk mempraktekkan, ada es batu, ada mentega, terus dan lain-lain tadi ya. Itu proses mencairnya nanti pasti membutuhkan waktu yang berbeda-beda juga. Nah, itu juga bisa disebut dengan titik leleh ya. Nah, di sini ada bahan untuk membuat kue coklat. Bahan-bahannya yang pertama ada 8 butir kuning telur. Yang kedua 200 gram gula tepung. Gula halus ya. Setengah SDT itu sendok teh, setengah sendok teh garam. Lalu 5 butir telur yang diambil putihnya. Terus bahan yang dicampur menjadi satu, yang pertama ada 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak, coklat matang ya maksudnya. Nah, ini di sini ada satuan berat ya. Kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang satuan berat. Di sini ada kata 200 gram, setengah sendok teh, 25 gram, 1 sendok teh. Nah, itu adalah satuan berat. Ada yang satuan berat baku, ada yang satuan berat tidak baku. Satuan berat yang baku itu seperti kilogram, gram, hektogram, dan lain-lain ya. Itu adalah satuan berat yang baku, dimana saat kita menimbang di timbangan yang pertama misalnya beratnya 200 gram, kita timbang ke timbangan yang lain beratnya juga tetap sama. Tapi kalau di sini ada setengah sendok teh. Nah, ini sendok teh ini juga satuan berat, tapi satuan ini tidak baku karena sendok teh itu berbeda-beda ukurannya. Ada yang sangat kecil, ada yang sedang ya. Jadi ini satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu tidak semuanya itu kalau dipindah-pindah itu jumlahnya sama, beratnya sama. Tapi kalau satuan baku mau diganti pakai timbangan apapun beratnya pasti tetap selama timbangannya benar ya. Nah, ini satuan baku di sini, yang satuan baku adalah gram dan kilogram berdasarkan bacaan ini tadi ya. Yang baku adalah gram dan kilogram. Nah, satuan yang tidak baku adalah di sini ada SDT atau sendok teh. Ini satuan tidak baku. Paham ya? Nanti kalau misalnya sampai sini belum paham, bisa menanyakan sama ustadz atau ustazahnya, atau bisa bertanya kepada orang tua. Nah,
Menyelesaikan soal cerita halaman 126 sampai 127 bisa anak-anak kerjakan. Di sini Ustazah kasih contoh satu ya. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, ini botol sirupnya. Di sini setiap botol beratnya adalah 600 gram. Nah, caranya kita cari dulu mana yang sudah diketahui. Nah, ini ya, berat satu botol sirup sama dengan 600 gram. Itu adalah informasi pertama. Informasi yang kedua, jumlah botolnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Masing-masing beratnya 600 gram, botolnya ada 3. Berarti cara mengerjakannya adalah 600 gram ini dikalikan jumlah botolnya. Berarti 600 kali 3. Nah, jawabannya 600 dikali 3. Nah, 6 dikali 3 itu berapa? 18 ya, karena angka berapapun dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0 ya. Kalau ada perkalian menggunakan angka 0 nanti kita tinggal menambahkan angka 0 di belakangnya. Misalnya 6 dikali 3 adalah 18, ada 2 0. Kita langsung saja kita masukkan nolnya. Berarti 600 gram dikali 3 sama dengan 1800 gram. Ya, bisa ya. Kalian bisa mengerjakan soal nomor selanjutnya di halaman 126 sampai 127. Bisa dikerjakan di buku tulis tema kalian masing-masing. Nah, tahukah kamu ada negara-negara yang memiliki 4 musim ya? Kalau di negara kita itu cuma ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Tapi di negara-negara lain itu banyak yang memiliki 4 musim ya. Ada musim salju, musim semi, musim dingin, musim panas ya. Salah satunya adalah tadi ini, musim salju. Salju adalah butiran es. Berarti kalau butiran itu cair atau padat? Padat ya, butiran es yang ternyata memiliki bentuk yang khas. Salju itu memiliki bentuk ternyata, walaupun dia ukurannya sangat kecil tapi dia memiliki bentuk yang khas. Salju adalah benda padat yang akan mencair saat musim semi tiba. Nah, ini adalah contoh bentuk butiran salju ya. Ada bermacam-macam. Nah, ini bisa dijadikan sebagai karya seni. Dari gambar butiran tadi dapat tercipta karya seni. Nah, ini yang pertama. Dimodifikasi ya dari gambar tadi. Seperti ini contohnya. Nah, ini juga salah satu karya seni yang meniru butiran salju. Nah, untuk mendapatkan karya seni yang bagus dengan menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Kalau membuat gambar supaya bisa bagus itu pasti menggabungkan beberapa garis, terus beberapa bentuk ya. Garis itu ada garis lurus, garis lengkung, ada vertikal, ada horizontal, terus ada apa lagi? Panjang, garis pendek ya. Nah, kalau bentuk itu ada segitiga, persegi, ada lingkaran, dan masih banyak lagi. Kalau warna itu merah, kuning, hijau, dan lain-lain itu ya. Ada. Kalau mau membuat karya seni yang bagus berarti harus menggabungkan ketiga hal tersebut ya. Ada garis, ada bentuk, dan ada warna. Nanti baru tercipta karya seni yang indah. Nah, ini ada beragam warna, diantaranya warna primer. Warna primer itu warna pokok ya, merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut ya. Misalnya kuning dicampur biru nanti jadi warna apa, merah campur kuning jadi warna apa, orange apa gitu ya. Terus garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis. Tadi ya sudah saya jelaskan, ada vertikal, horizontal, melengkung, dan masih banyak lagi.
Nah, bentuk juga dapat bermacam-macam, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Nah, ini untuk karya seninya bisa kita praktekkan di lain waktu saja ya. Hari ini tugasnya tadi ada di buku halaman 126 sama 127, sama membuat praktek tadi ya, praktek membuktikan benda yang mencair yang 4 gelas dan 4 benda tadi bisa dipraktekkan ya. Sekian dari Ustazah. Jika ada yang kurang paham atau perlu ditanyakan, bisa ditanyakan sama gurunya masing-masing ya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholatnya dan rajin membantu orang tua juga di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.